Film akan diawali dengan memperlihatkan ketika Korea sedang dijajah oleh negara Jepang pada tahun 1945. Dalam penjajahan tersebut, banyak sekali warga Korea yang menjadi korban hingga mayat pun bertumpukan. Tapi ternyata itu bukanlah korban perang, melainkan korban percobaan suatu eksperimen yang dilakukan oleh para tentara Jepang. Lalu akan diperlihatkan seorang petinggi tentara Jepang yang saat itu datang dan melihat sebuah serum misterius yang kemungkinan serum itulah yang dibuat untuk eksperimen ini. Saat kolonel tentara itu melihat serum tersebut, dia mendengar raungan suara aneh dari balik pintu besi yang membuatnya bergegas untuk pergi dari sana. Di sisi lain, seorang prajurit ternyata diperintahkan untuk memasang sebuah bom di tempat tersebut. Lalu tak berselang lama, para tentara Jepang menembaki semua orang-orang Korea yang saat itu menjadi tawanan. Setelah melumuri para mayat dengan menggunakan bensin, kolonel pun memerintahkan semua prajurit untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan kemudian terjadilah ledakan yang membuat tempat tadi terbakar. Ternyata satu pasukan yang tadi memasang bom masih tertinggal di sana dan dengan sangat ketakutan, ia melihat ada sosok monster yang keluar dari tengah-tengah api itu. Scene lalu akan berpindah ke sebuah kota yang bernama Gyeongsong, tepatnya di stasiun, akan memperlihatkan seorang pria dan anak wanitanya yang bernama Jungwon dan Cheok. Tujuan mereka datang ke kota tersebut ternyata untuk mencari seseorang. Nah, di kota tersebut ternyata sedang banyak sekali aksi pemberontakan yang dilakukan agar negara Korea bisa merdeka. Itu bisa terlihat ketika itu para tentara Jepang langsung menggerebek tempat para pemberontak berkumpul untuk menangkap mereka semua. Setelah ditangkap, para pemberontak itu pun akan diberikan dua pilihan, yaitu disiksa atau menjadi tentara Jepang secara paksa. Lalu, scene akan berpindah ke sebuah ruangan interogasi di mana seorang pria yang bernama Taesang sedang disiksa dan diinterogasi oleh komandan Jepang bernama Ishikawa. Di sini, Ishikawa tahu jika Taesang ini adalah seorang informan, maka dari itu ia pun menanyakan seorang wanita yang bernama Myongja. Dan Ishikawa pun memberikan perintah agar Taesang mencarinya dengan diberi waktu 1 bulan. Jika tidak, maka harta kekayaan Taesang akan dirampas olehnya. Nah, Taesang sendiri memanglah orang yang kaya raya karena dirinya mempunyai usaha gadai di kota Gyeongsong. Orang-orang yang memerlukan uang akan menggadaikan barang-barangnya kepada Taesang. Dengan kekayaan yang ia miliki, tentu saja tak sulit untuk Taesang mencari orang yang hilang. Oleh karena itu, Taesang pun terpaksa menyetujui perintah Ishikawa itu. Kembali ke Jungwon yang saat itu mendatangi sebuah bar dan bertanya pegawai di sana tentang seorang pelukis yang bernama Sachimoto. Wanita bar itu pun menjawab jika dirinya tak tahu tentangnya. Namun jika Jungwon ingin mencari seseorang, maka bertanyalah pada pria yang bernama Taesang karena dia pasti tahu semua informasi di kota ini. Sementara itu, Cheok yang sedang berada di toko barang bekas menanyakan sebuah motor bekas yang sudah usang. Pemilik toko pun dengan senang hati menjualnya karena dia berpikir jika motor itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Namun ternyata dengan kemampuan mekaniknya, Cheok pun mampu memperbaiki motor tersebut yang membuat si pemilik toko pun menyesal telah menjualnya dengan murah. Di sisi lain, Taesang mengobrol dengan para bawahannya dan menceritakan apa yang sudah ia alami. Ia sendiri tak tahu harus mencari Myongja kemana karena walaupun dirinya adalah seorang informan, namun wanita yang bernama Myongja ini tak sedikit pun terdengar di telinga Taesang dan para bawahannya. Taesang pun semakin pesimis bisa menemukan wanita itu atau tidak. Sementara, info dari ayahnya jika Taesang adalah seorang informan membuat Cheok terus mengawasi rumah Taesang. Ia pun masih mempertanyakan apakah Taesang bisa dipercaya atau tidak. Kemudian, scene akan berpindah ke sebuah penjara bawah tanah di mana kita pun akan diperlihatkan sosok Myongja yang saat itu menjadi tawanan tentara Jepang. Tak berselang lama, datanglah beberapa tentara Jepang dan seorang ilmuwan yang menyuruh para tentara agar mengambil 2 orang untuk dijadikan eksperimen. Lalu diambillah 2 wanita yang salah satunya memakai kalung di depan Myongja. Mereka lalu dibawa ke sebuah kurungan terpisah di mana di dalamnya sudah disiapkan makanan dan minuman. Nah, karena mereka sangat lapar,
Akhirnya mereka pun melahapnya yang tanpa mereka sadari di dalam minuman itu sudah dicampuri dengan serum yang ada di scene awal tadi, di mana ternyata di dalam serum itu terdapat makhluk kecil yang mengerikan. Sementara itu, Taesang terlihat akan pergi ke suatu tempat dengan menaiki sebuah taksi. Di belakangnya ternyata Cheok terus mengikutinya hingga sampailah Taesang di sebuah restoran mewah. Namun ternyata Taesang berhenti di situ tidak untuk makan, melainkan hanya akan lewat pintu belakang saja karena Taesang sudah menyadari jika dirinya diikuti oleh seseorang dan mencoba untuk menghindarinya. Namun Cheok yang mengetahui rencana itu pun kembali mengikutinya hingga saat ia kehilangan jejak Taesang di sebuah gang, Taesang langsung muncul dari belakang dengan menodongkan sebuah pistol. Taesang pun lalu menanyai siapakah Cheok dan apa tujuannya mengikutinya. Saat Taesang mencoba memeriksa Cheok, tiba-tiba Cheok langsung menyerang dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di perkelahian itu, Taesang akhirnya tahu jika yang ia hadapi saat ini adalah seorang wanita cantik. Hingga saat mereka berdua saling menodongkan senjata, Taesang pun akhirnya mengalah dan Cheok mengatakan jika dia mengikuti Taesang karena ia mengetahui jika Taesang adalah seorang informan yang bisa mencari orang yang hilang. Cheok lalu menanyakan seorang pelukis yang bernama Sachimoto karena dialah yang tahu di mana keberadaan ibunya yang juga menghilang 10 tahun yang lalu. Di sini Taesang pun mengira jika ibu Cheok kabur dengan Sachimoto yang membuat Cheok langsung menampar Taesang karena sudah menuduh ibunya berbuat seperti itu. Karena tak mendapatkan informasi apapun, Cheok pun lalu pergi meninggalkan Taesang. Lalu tak berselang lama, setelah kembali pulang ke rumah, asisten Taesang yang bernama Nowol mengatakan pada Taesang jika dia menemukan 2 orang yang bisa membantu Taesang untuk menemukan Myongja. Namun ternyata 2 orang itu tak lain adalah Cheok dan ayahnya. Hal itu tentu saja membuat mereka berdua merasa canggung karena baru saja mereka saling berkelahi. Lalu Jungwon mengatakan jika dia dan putrinya bisa membantu menemukan Myongja, asalkan Taesang juga bisa menemukan Sachimoto. Awalnya Cheok tidak setuju meminta bantuan pada Taesang karena ia masih marah dengan perkataan Taesang tadi. Namun ia pun tak punya pilihan lain karena Taesanglah yang mengetahui seluk-beluk tentang kota Gyeongsong. Akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama mencari kedua orang tersebut. Scene lalu akan berpindah ke seorang pelukis di mana dialah sosok Sachimoto. Ternyata saat ini dia sedang membantu para tentara Jepang untuk melukis sesuatu yang berada di dalam sel. Nah, Sachimoto yang sudah bekerja lama di sana sudah tahu jika yang berada di dalam sel itu adalah makhluk yang mengerikan. Ia pun lalu memeriksa keadaan di dalam sel yang terdapat seorang wanita tergeletak tewas tak bernyawa. Lalu tak berselang lama, muncullah sosok makhluk yang mengerikan itu yang hendak menyerang Sachimoto. Di sini, Sachimoto pun melihat jika makhluk mengerikan itu menggunakan kalung berbentuk bunga. Dengan kata lain, makhluk itu adalah salah satu wanita yang menjadi bahan eksperimen tadi. Di sisi lain, Cheok dan ayahnya akhirnya akan melakukan misi mereka untuk mencari wanita yang bernama Myongja. Saat itu, Cheok pun mengawasi rumah Ishikawa karena ternyata Myongja adalah wanita simpanan Ishikawa yang sedang hamil. Di sana, Cheok pun melihat jika istri Ishikawa memberikan sesuatu kepada seorang pria yang langsung pergi menggunakan becak. Dengan kemampuan yang ia miliki, Cheok pun bisa mengikuti kemana pria itu pergi hingga sampai di suatu tempat. Lalu keesokan harinya, Cheok pun menceritakan kepada Taesang apa yang sudah ia lakukan tadi malam. Bukan hanya mengikuti pria itu saja, ternyata Cheok juga mengancam dan menanyai si pengendara becak yang ternyata dia adalah langganan istri Ishikawa. Dan dia juga pernah disuruh untuk membawa Myongja ke sebuah rumah sakit. Namun sejak kejadian itu, Myongja tak pernah lagi terlihat, yang itu menandakan jika Myongja masih berada di rumah sakit itu. Nah, rumah sakit yang dimaksud adalah sebuah rumah sakit khusus orang-orang Jepang dan orang Korea tak bisa sembarangan masuk ke sana. Untuk itu, Taesang dan Jungwon pun merencanakan sesuatu agar mereka bisa menyusup masuk untuk mencari Myongja. Setelah itu, Taesang pun menemui temannya yang mempunyai kuasa di sana, di mana temannya yang bernama Jung Tae ini mempunyai kartu khusus agar bisa masuk ke rumah sakit. Jung Tae yang notabene adalah anggota pemberontak kemerdekaan pun akhirnya mau memberikan kartu itu setelah Taesang memberikan sejumlah uang untuk membantu organisasi kemerdekaan.
Setelah mendapatkan kartunya, Taesang pun bergegas menuju ke rumah sakit Ongsong. Namun yang tak ia sangka, ternyata Cheok dan ayahnya juga akan ikut dengannya. Mereka berdua datang dengan menggunakan pakaian mewah agar dikira dari keluarga yang terpandang. Sontak saja, Taesang pun langsung terpesona dengan kecantikan Cheok yang menggunakan pakaian seperti itu. Sesamanya di depan pintu gerbang rumah sakit, pemeriksaan pun berlangsung. Sedikit terjadi ketegangan ketika tentara menanyakan siapa mereka. Dan setelah berhasil meyakinkan sang tentara menggunakan kartu khusus tadi, akhirnya mereka pun diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Saat sudah di dalam, mereka pun berencana akan masuk ke ruangan dokumen dan dengan sedikit sandiwara yang dilakukan bawahan Taesang, Cheok pun akhirnya bisa masuk ke ruangan tersebut untuk memeriksanya. Di dalam, Cheok langsung berusaha mencari nama Myongja, namun ia tak menemukannya. Lalu tak berselang lama, masuklah seorang pria yang membuat Cheok kaget dan mencoba akan menyerangnya. Namun di saat itu, Jungwon yang juga ikut masuk langsung menodongkan senjata kepada pria itu. Lalu setelah aman, mereka berdua pun keluar dan bertemu lagi dengan Taesang. Di saat itu, mereka pun mendengar suara tembakan yang berasal dari bawah tanah. Ternyata di bawah rumah sakit Ongsong lah lokasi penjara yang terdapat makhluk mengerikan tadi yang saat ini sedang terlihat menghabisi salah satu tentara. Semua tentara di sana pun bersiap menembaki monster yang saat itu terlihat menghisap saripati dari tentara korbannya itu. Nah, mengetahui keanehan yang terjadi, Cheok dan ayahnya pun berencana akan tinggal di sana untuk mencari tahu apa yang terjadi di bawah rumah sakit. Lalu tak berselang lama, pria yang tadi berada di ruang dokumen pun datang lagi. Ternyata pria itu adalah orang Korea yang bekerja sebagai cleaning service di sana. Dia pun mengungkapkan jika dia siap membantu mereka karena faktanya dirinya adalah anggota kemerdekaan Korea. Di sini, Taesang pun melarang Cheok untuk melakukan rencananya itu karena sangat berbahaya. Namun, Cheok mengatakan jika inilah cara tercepat untuk menemukan Myongja. Ia juga menyuruh Taesang agar fokus saja mencari Sachimoto, sementara dia dan ayahnya akan menemukan Myongja secepatnya. Taesang pun tak bisa melarang Cheok karena mereka sudah mempunyai kesepakatan. Namun di dalam hatinya, Taesang merasa khawatir dengan keselamatan Cheok. Dan setelah terjadi kejadian mengerikan tadi, tiba-tiba rumah sakit Ongsong ditutup seluruhnya. Di mana saat itu para tentara dengan pakaian tertutup menyemprotkan gas nitrogen untuk melemahkan makhluk tadi. Setelah itu mereka pun memindahkan makhluk tadi menggunakan kerangkeng, di mana tak lupa kerangkeng itu juga terus disemproti gas nitrogen agar si makhluk tertidur. Namun yang tak disangka, makhluk itu mengeluarkan sebuah butiran kecil seperti salju, di mana para tawanan yang terkena butiran itu tiba-tiba saja kulit mereka melepuh dan mereka pun langsung tewas. Beruntungnya, Myongja yang saat itu berada di sana tak terkena butiran itu, walaupun kejadian itu membuatnya merasa ketakutan. Di sisi lain, Cheok dan ayahnya menaiki gedung rumah sakit untuk mencari tahu situasi saat itu. Cheok pun kemudian menuju ke menara pengawas dan melihat banyak sekali mayat dengan luka bakarnya. Cheok pun menjadi semakin curiga jika Myongja berada di bawah rumah sakit itu. Sementara itu, di sebuah bar, Sachimoto terlihat ada di sana sedang menggambar seorang wanita. Nah, wanita pegawai bar yang bernama Yongchun pun akhirnya menyadari jika pria pelukis ini adalah Sachimoto yang saat itu dicari oleh Jungwon. Keesokan harinya, Gyeongsong dibuat heboh karena berita rumah sakit Ongsong yang tiba-tiba ditutup akibat penyakit menular dan orang-orang yang berada di dalam rumah sakit tidak diperbolehkan untuk keluar. Hal itu tentu saja membuat Taesang khawatir dan ia pun langsung bergegas akan menuju ke rumah sakit Ongsong. Namun saat akan keluar rumah, Taesang didatangi seorang wanita yang ternyata dia adalah seorang suster yang kemarin Taesang temui di rumah sakit Ongsong. Suster itu lalu memberikan Taesang pesan dari Cheok yang ditulis di sebuah kain. Pesan dari Cheok itu berbunyi jika dia sudah menemukan Myongja. Suster itu juga bercerita jika di rumah sakit banyak sekali orang yang tewas, akan tetapi ia tak tahu apa penyebabnya. Mengetahui hal itu, Taesang pun semakin khawatir dengan keadaan Cheok dan akan segera menuju ke sana. Sementara itu di ruangan bawah tanah, saat makhluk itu akan dipindahkan, terjadi sedikit kesalahan di mana kerangkeng yang membawa makhluk itu membentur pintu lift yang mengakibatkan aliran gas nitrogen di dalamnya berhenti.
Akibatnya, makhluk itu pun tersadar kembali dan langsung membunuh para tentara yang membawanya secara brutal. Kolonel yang sudah menunggu di atas pun dibuat cemas setelah mendengar teriakan para anak buahnya. Ternyata saat itu ada 2 orang tentara yang belum tewas dan masih sekarat. Salah satu tentara lalu menyuruh agar segera menutup pintunya, namun karena suara pintu terdengar, makhluk itu pun tahu jika ada yang masih hidup. Akibatnya, mereka berdua pun langsung menjadi korban selanjutnya. Keesokan harinya, Taesang terlihat datang ke rumah Ishikawa dan bertemu dengan istrinya yang bernama Maeda. Ternyata, Maeda dan Taesang sudah saling mengenal, di mana Maeda juga menaruh hati kepada Taesang. Saat itu, Taesang bertanya apakah Maeda tahu tentang yang terjadi di rumah sakit Ongsong. Maeda pun menjawab jika rumah sakit Ongsong sedang ditutup karena terjadi penyakit menular. Maeda juga ternyata tahu jika suaminya menyuruh Taesang untuk mencari Myongja. Lalu setelah itu, Taesang mendapatkan sebuah pesan dari seorang penatu jas yang di pesan itu ternyata adalah gambar seorang wanita dan nama sebuah bar yang digambar oleh Sachimoto. Taesang pun lalu menuju ke bar itu dan bertanya pada Myongjun siapa wanita yang ada di gambar itu. Myongjun menjawab jika ia tidak tahu siapa wanita itu, akan tetapi ia tahu siapa yang menggambarnya, yaitu Sachimoto. Lalu setelah memberikan uang, Taesang menyuruh Myongjun agar dia dipertemukan dengan Sachimoto. Sementara itu di ruangan bawah tanah, Kolonel Kato bertemu dengan ilmuwan yang bernama Ichiro. Kato bertanya apakah mereka bisa menjinakkan monster yang ada di sana. Ichiro menjawab jika semuanya pasti bisa dijinakkan dan ia akan menunjukkan caranya. Setelah itu, dimasukkanlah 3 orang yang langsung menjadi santapan si monster. Ketika monster itu memakan ketiga orang tersebut, Ichiro membunyikan sebuah lonceng. Dengan begitu si monster akan tahu jika ada suara lonceng, pasti dia akan diberi makanan. Sementara itu, Cheok dan ayahnya terlihat sedang merencanakan sesuatu bersama seorang tentara Jepang yang ternyata dirinya adalah orang Korea yang dipaksa menjadi tentara. Dirinya bersedia membantu mereka untuk menemukan Myongja karena saat dirinya bertugas di bawah, dirinya bertemu dengan Myongja. Di sana Myongja meminta pemuda itu untuk menyelamatkannya, namun dia tidak berani karena dia hanya sebatas tentara biasa. Nah, karena informasi tersebut, Cheok pun lega karena ia tahu jika Myongja masih hidup dan ia juga tahu di mana lokasi selnya. Tentara itu juga menggambarkan peta ruangan bawah tanah secara lengkap sehingga itu akan memudahkan Cheok dan ayahnya untuk mencari keberadaan Myongja. Malam harinya, Taesang terlihat akan datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan Sachimoto bersama Myongjun. Namun saat akan ke sana, Taesang tak sengaja menabrak para samurai Jepang yang sering berbuat onar. Para samurai yang tahu siapa Taesang akhirnya membuat masalah dengannya, sementara Taesang yang sudah membuat janji mengatakan jika dirinya tak ada waktu untuk melayani mereka. Namun karena para samurai itu sangat menyebalkan, akhirnya membuat Taesang pun marah dan melawan mereka. Ketika Taesang mulai terpojok, datanglah seorang tentara Jepang yang membuat Taesang langsung melaporkan jika ia telah dikeroyok. Namun tentara itu malah membiarkan para samurai itu berbuat seenaknya. Bahkan para samurai itu sampai merendahkan masyarakat Korea yang membuat Taesang semakin marah dan langsung menendang si pemimpin samurai hingga ia pingsan. Namun saat Taesang tiba di restoran tempat janjian, ia terlambat karena Myongjun dan Sachimoto sudah pergi dari sana. Kembali ke Cheok dan ayahnya, malam itu misi untuk menyelamatkan Myongja akan segera dilakukan. Mereka pun lalu naik ke atap rumah sakit, di mana di sana ada saluran ventilasi yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam. Cheok lalu masuk untuk mencari Myongja, sementara sang ayah akan mengawasinya dari atas. Sesuai peta yang sudah digambar oleh tentara Korea tadi, Cheok pun akhirnya bisa sampai ke sebuah ruangan yang berupa lab. Di sana, Cheok merasa kaget setelah melihat banyak sekali kepala manusia yang sudah diawetkan. Cheok pun mulai sadar jika tentara Jepang sudah menjadikan rakyat Korea sebagai bahan eksperimen mereka. Sementara itu, Taesang yang gagal bertemu Sachimoto kembali ke rumah di mana lukanya langsung diobati oleh Nowol. Ia pun mulai cemas dengan luka yang dialami oleh Taesang tersebut. Namun, Taesang mengatakan jika ia lebih terluka ketika rakyat Korea direndahkan oleh para tentara Jepang.
Taesang kini mulai sadar jika rakyat Korea pasti sangat menderita karena ulah para tentara Jepang yang berbuat seenaknya itu. Lalu tak berselang lama, Myung-jun pun datang yang ternyata dia bersama Sachimoto. Akhirnya, misi Taesang menemukan Sachimoto pun berhasil. Bukan hanya itu saja, ia kini juga punya rencana untuk masuk ke rumah sakit Ongsong bersama Sachimoto karena notabene Sachimoto akan melukis lagi di sana. Akhirnya, Taesang pun menjadi penarik becak Sachimoto agar ia bisa masuk ke dalam rumah sakit Ongsong. Namun saat sampai di gerbang, tentara Jepang sempat menanyai mereka dahulu. Nah, Sachimoto yang beralasan jika dirinya disuruh oleh Ichiro membuat tentara itu pun tak bisa menghadangnya. Ternyata bukan hanya Taesang yang masuk ke sana, karena Jung Tae juga ikut untuk membantunya mencari Cheok dan ayahnya. Sementara itu di ruangan Cheok ternyata ada penjara di mana di sana ada beberapa anak kecil yang sedang ditahan. Nah, Cheok yang merasa kasihan pun akhirnya membebaskan mereka dan langsung menyuruh mereka untuk naik ke saluran ventilasi. Namun tiba-tiba saja ada orang yang datang yang membuat Cheok belum sampai naik ke ventilasi dan hanya bersembunyi di balik tembok. Ternyata orang itu sedang menyiapkan serum yang akan disuntikan ke para tahanan. Namun saat dia melihat tahanan yang kosong serta ventilasi udara yang terbuka, ia pun sadar jika para tahanan sudah kabur. Saat ia hendak melapor kejadian itu, Cheok pun langsung muncul dan langsung menusuknya hingga tewas. Setelah itu, Cheok pun mengajak para tahanan itu untuk kabur melalui ventilasi udara. Kembali ke Taesang yang saat itu sampai di ruangan tempat terakhir ia bertemu dengan Cheok, ia tak menemukan siapa-siapa di sana. Beruntungnya, Cheok meninggalkan sebuah tanda panah ke atas yang membuat Taesang pun menyadarinya. Di sisi lain, Cheok akhirnya sampai di pintu keluar ventilasi udara. Namun naasnya saat itu para tentara Jepang sedang beristirahat dan menikmati udara malam di atas gedung, yang membuat ayah Cheok hanya bisa bersembunyi. Tak berselang lama, Cheok pun menggedor pintu ventilasi untuk memanggil ayahnya. Namun suara itu justru didengar oleh para tentara yang langsung akan mengeceknya. Hal itu membuat ayah Cheok pun terpaksa harus keluar dari persembunyiannya. Beruntungnya saat itu tiba-tiba ada kembang api yang ternyata itu adalah perbuatan asisten Taesang yang membuat para tentara itu teralihkan perhatiannya. Di saat itulah ayah Cheok langsung memanfaatkannya untuk menyerang para tentara itu. Begitu juga dengan Cheok yang langsung naik dan membantu sang ayah. Dan saat salah satu tentara akan menembak ayah Cheok, tiba-tiba saja suara tembakan terdengar yang ternyata itu adalah Taesang. Setelah mereka melumpuhkan para tentara Jepang itu, Taesang pun bertanya pada Cheok apakah dia sudah menemukan Myung-ja. Namun ketika melihat para tahanan yang dibawa oleh Cheok, Taesang pun sadar jika Myung-ja tak ada di antara mereka. Cheok lalu berkata jika mereka harus menyelamatkan para tahanan itu terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka akan menyelamatkan Myung-ja. Namun di sini Taesang langsung keberatan karena ia tak tahu siapa para tahanan itu. Akhirnya para tahanan itu pun dibawa kembali ke ruangan sebelumnya. Di sana Cheok menyadari jika ada dua orang baru, yaitu Jung Tae dan juga Sachimoto. Namun di sini Taesang sengaja tak mengenalkan nama mereka dan hanya mengatakan jika mereka berdua akan membantu misi mencari Myung-ja. Setelah itu Cheok pun mengatakan pada Taesang jika mereka harus menyelamatkan para tahanan terlebih dahulu karena kesehatan mereka semakin memburuk. Salah satu tawanan pun lalu menceritakan jika mereka dijadikan bahan eksperimen oleh para tentara Jepang. Setiap hari mereka diberikan suntikan dan banyak nyawa yang sudah tak terselamatkan akibat eksperimen itu. Mengetahui hal itu, Taesang pun lalu merasa kasihan pada mereka dan akhirnya menyetujui rencana Cheok, yaitu menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun disembunyikan di sebuah kereta makanan dan dibawa terlebih dahulu ke ruangan Sachimoto. Nah, saat berada di sana, salah seorang anak berteriak ketika masuk ke ruangan kerja Sachimoto. Dan teriakan itu langsung didengar oleh seorang tentara yang kebetulan sedang ada di sana. Tentara itu pun lalu menggedor pintu ruangan Sachimoto yang membuat mereka hanya diam dan tak melakukan apa-apa. Beruntungnya, tentara itu merasa ketakutan dan langsung pergi dari sana. Setelah itu, Taesang dan Cheok pun memeriksa ruangan kerja Sachimoto yang ternyata di sana terpajang banyak sekali gambar-gambar organ tubuh manusia.
Cheok pun heran siapa orang Jepang yang ia temui ini, dan akhirnya Taesang menjawab jika dialah Sachimoto, orang yang selama ini dicari oleh Cheok. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya Cheok pun menemukan Sachimoto, yang membuatnya langsung menunjukkan gambar ibunya dan bertanya apakah Sachimoto mengenal wanita itu dan di mana dia sekarang. Melihat gambar itu, Sachimoto pun sadar jika wanita itu kini sudah menjadi monster mengerikan setelah ia mengetahui kalungnya. Lalu dengan gugup, Sachimoto pun menjawab jika dia tidak tahu tentang wanita itu, yang membuat Cheok pun pasrah karena pencariannya selama ini sia-sia. Taesang yang mendengar itu pun merasa kasihan pada Cheok, lalu tanpa berlama-lama lagi, Taesang melanjutkan rencananya untuk menyelamatkan para tawanan dengan menyuruh salah satu anak menyamar sebagai penarik becak dan membawa becak yang tadi ia bawa. Setelah itu, Sachimoto didatangi beberapa tentara Jepang yang membuat Taesang dan Cheok pun harus bersembunyi. Di sini, para tentara Jepang itu menanyakan pada Sachimoto bahwa tadi ada laporan jika terdengar suara teriakan anak kecil di dalam ruangannya. Namun Sachimoto mengelak dan hanya menjawab jika dia sedang merapikan ruangannya saja. Sementara itu, si anak tawanan akhirnya bisa menarik becak untuk keluar. Beruntungnya saat itu ada mobil yang masuk yang membuatnya bisa melenggang keluar tanpa ditanyai oleh tentara Jepang. Setelah berhasil keluar dari sana, si anak pun langsung menangis bahagia karena berhasil bebas dari penyiksaan yang begitu mengerikan. Setelah itu, ia menuju rumah Taesang dan Nowell yang melihat ada anak kecil di dalam becak itu merasa sangat kasihan dan langsung membawanya masuk ke dalam. Kembali ke rumah sakit Ongsong, karena tak menemukan apa-apa, para tentara Jepang itu pun akhirnya pergi, sementara Taesang dan Cheok yang masih bersembunyi di balik tembok membuat mereka berdua sedikit canggung karena jarak yang begitu dekat. Setelah itu, mereka pun melanjutkan misinya ke dalam untuk menyelamatkan Myongja. Nah, ketika sampai di pintu ventilasi, Jung Tae yang melihat ada beberapa tentara Jepang pun memutuskan untuk membunuh mereka terlebih dahulu karena ia sudah muak dengan mereka. Namun perbuatannya itu malah membuat seorang tentara di bawah menyadarinya dan langsung melapor jika ada seorang penyusup. Di sisi lain, sang monster yang notabene adalah seorang manusia ternyata mempunyai otak untuk berpikir, dan ia pun menggunakan sebuah lift agar ia bisa kabur dari kandangnya. Dan ketika sudah berhasil kabur, monster itu langsung mengamuk dan membunuh seorang tentara yang hendak menaiki lift. Monster itu pun lalu mengamuk sejadi-jadinya dan membunuh semua tentara yang berada di sana. Kembali ke Cheok dan Taesang, akibat kecerobohan Jung Tae tadi membuat salah satu tentara mengikuti mereka melalui ventilasi. Dan ketika ia menodongkan senjata, untungnya Cheok bisa memanfaatkan situasi dan berhasil melumpuhkan tentara itu. Akibat perkelahian itu, Taesang pun mendapatkan luka di perutnya. Lalu ayah Cheok berkata jika sebaiknya mereka berpencar agar bisa cepat menemukan Myongja. Kemudian mereka pun berpencar. Ayah Cheok pergi sendiri sementara Taesang bersama Cheok menuju ke suatu ruangan. Di sana, Taesang terkejut ketika melihat ada seorang tentara tewas mengenaskan. Lalu tak berselang lama, ia kembali dikejutkan dengan kehadiran sosok monster yang sangat mengerikan yang membuat Taesang hanya bisa terdiam. Sementara itu, Jung Tae ternyata sampai di ruangan penjara untuk mencari teman-temannya yang sudah lama menghilang. Akhirnya setelah ketemu, ia pun berusaha akan membebaskan mereka. Namun sayangnya ia ketahuan oleh para tentara Jepang yang membuat Jung Tae harus ikut di penjara. Kembali ke Cheok dan Taesang, kini mereka harus kabur dari kejaran monster itu hingga sampailah mereka di sebuah ruangan dan langsung mengunci pintu besinya. Monster itu pun terus saja menggedor pintunya. Beruntungnya pintu besi itu kokoh yang membuat mereka berdua selamat. Sementara itu ayah Cheok ternyata ada di belakang monster itu dan langsung mengeluarkan bensin serta pupuk mesiu untuk membakar lantai di sana. Alhasil monster itu pun ketakutan dan langsung mundur. Kembali ke Cheok dan Taesang, ternyata di ruangan itu sudah banyak sekali tentara Jepang yang menunggu mereka. Alhasil mereka pun ditangkap dan dipisahkan. Saat itu Taesang diinterogasi oleh seorang tentara Jepang yang ingin membuat kesepakatan dengan Taesang.
Ia berkata jika ia ingin hidup tenang di kota ini tanpa harus kembali lagi ke Jepang. Jika Taesang bisa menyediakan uang serta tempat tinggal, maka tentara itu akan membebaskannya. Sementara itu, Cheok dibawa ke sebuah ruangan isolasi dan diinterogasi salah satu tentara yang tak mau diajak kerjasama. Dia pun memukuli Cheok hingga akhirnya Kato pun datang menghentikannya. Sementara itu, Taesang kini dimasukkan ke sel dan satu ruangan bersama teman-teman Jungtae. Taesang pun langsung mengatakan pada mereka jika dia memiliki sebuah rencana. Ternyata negosiasi antara Taesang dan komandan Jepang itu membuahkan hasil karena ia akan membantu Taesang bebas dan ia mendapatkan apa yang ia inginkan setelahnya. Dan benar saja, komandan Jepang itu lalu menyuruh kedua bawahannya untuk pergi dan di saat itulah Taesang yang sudah diberi kunci sel keluar dari sana dan berjanji akan kembali. Ia juga memberikan kunci sel itu pada salah satu orang di sana. Di sisi lain, Cheok dibawa Kato ke ruangannya untuk diinterogasi. Kato lalu bertanya apa tujuan Cheok menyusup ke sana. Cheok pun menjawab jika dia sedang mencari ibunya yang sudah hilang 10 tahun yang lalu. Kato pun kembali bertanya siapa nama ibu Cheok. Dan ketika Cheok menjawab jika nama ibunya adalah Seishin, Kato menjadi ingat jika kemarin ia menyuntikkan serum ke wanita yang bernama Seishin. Kato lalu sadar jika monster yang saat ini sedang ada di sana adalah ibu Cheok. Namun Kato tak memberitahukan hal itu karena ia ingin membuktikan sesuatu dengan menggunakan Cheok. Kemudian Kato pun memberikan minuman kepada Cheok dan di minuman itu ternyata sudah dicampuri serum oleh Kato. Namun terlihat Cheok tak mau meminumnya. Setelah itu Cheok pun dimasukkan ke dalam sebuah sel dan Taesang yang melihatnya merasa khawatir dan berusaha akan menyelamatkannya. Di dalam sel itu Cheok pun melihat sebuah tulisan dengan darah. Dan ketika membaca tulisan itu, seketika membuat Cheok bersedih karena ternyata itu adalah tulisan ibu Cheok yang berbunyi jika dia ingin hidup dan melihat Cheok lagi. Sementara itu di luar, Taesang yang sedari tadi mengawasi keadaan akhirnya masuk dan langsung melumpuhkan para penjaga. Setelah itu Taesang pun berusaha mengajak Cheok pergi, namun Cheok masih belum mau beranjak dari sana. Ia terus memandangi dinding dan berkata jika ibunya pernah berada di sini. Setelah itu Cheok pun bangkit dan akan pergi sendiri mencari ibunya. Taesang langsung melarangnya karena bahaya pasti akan mengancam. Namun Cheok langsung memeluk Taesang dan berterima kasih kepadanya. Ia juga berkata jika sebaiknya Taesang pergi dari tempat ini dan menyelamatkan para tawanan yang tersisa. Taesang pun tak bisa lagi menahan Cheok yang saat itu ia langsung masuk ke ruangan Kato dan langsung menodongkan senjata padanya. Dengan penuh amarah, Cheok pun lalu bertanya di manakah ibunya. Sementara itu, Taesang kembali ke sel karena ia sudah berjanji akan kembali ke sana. Namun ternyata sel itu sudah kosong karena para tahanan sudah terlebih dahulu kabur. Naasnya, mereka malah ketahuan oleh para tentara Jepang dan mereka langsung ditembaki. Beruntungnya saat itu Taesang datang tepat waktu menyelamatkan para tahanan. Namun yang tak disangka monster itu kembali muncul yang membuat mereka berbalik arah untuk bisa kabur. Salah satu tahanan pun menjadi korban dari monster itu setelah ia tak bisa lepas dari lilitan tentakel dari sang monster. Beruntungnya saat monster itu akan mendekat, Taesang sempat membuka tabung nitrogen yang membuat monster itu tak berani maju dan hal itu langsung dimanfaatkan oleh Taesang untuk segera kabur. Kembali ke Cheok, akhirnya dia mendengarkan pengakuan Kato yang mengatakan bahwa mereka sedang membuat sebuah eksperimen yang bisa membuat manusia berubah menjadi lebih kuat dan Seishin ibu Cheok adalah salah satu eksperimen mereka yang berhasil. Mengetahui jika ibunya sudah berubah menjadi monster, membuat Cheok pun langsung melampiaskan kemarahannya kepada Kato dan mengancam Kato agar segera menunjukkan di mana ibunya saat ini berada. Sementara itu, Taesang yang berhasil lolos membawa para tahanan ke sebuah ruangan. Di sana, dia bertemu lagi dengan ayah Cheok yang saat itu menanyakan keberadaan putrinya. Taesang menjawab jika Cheok sedang mencari ibunya setelah tahu jika sang ibu ada di sana. Taesang lalu menyuruh ayah Cheok agar membawa para tahanan keluar sementara dirinya akan menyusul Cheok dan membawanya keluar. Sementara itu, Cheok akhirnya menyamar sebagai tentara dan membawa Kato dengan menodongkan senjata padanya.
Namun saat para tentara datang, Ceok tak menyadari jika dari belakang salah satu tentara langsung memukulnya hingga ia pingsan. Sementara itu, di luar rumah sakit datanglah beberapa kendaraan yang ternyata itu adalah anggota polisi Jepang yang dipimpin Ishikawa. Ichiro yang ada di sana lalu mengatakan jika di rumah sakit ini sedang terjadi wabah yang menular dan tak ada orang yang boleh masuk ke sana. Namun Ishikawa menjawab jika dirinya mendapatkan laporan jika banyak masyarakat yang ditawan di sini, maka dari itu ia pun harus memeriksanya langsung. Hal itu tentu saja membuat Ichiro tak bisa melakukan apa-apa karena dirinya hanyalah seorang dokter rumah sakit. Kembali ke Ceok yang kini sudah sadar, ternyata kini dia berada di sebuah ruangan di mana monster itu berada dengan tangan yang terikat rantai. Si monster yang kini sudah dilumpuhkan menggunakan nitrogen pun lalu dibawa ke sana, sementara Kato dan para anak buahnya mengawasi Ceok dari atas. Di bawah, ternyata Taesang sudah ada di sana dan berusaha akan menyelamatkan Ceok. Lalu tak berselang lama, datanglah si monster yang mulai mendekati Ceok. Nah, ketika monster itu hendak menyerangnya, Ceok berteriak memanggil nama ibunya yang sontak saja membuat monster itu berhenti. Ternyata monster itu mengingat sedikit kenangan saat ia menjadi manusia, di mana saat itu Ceok memberikan sebuah kalung berbentuk matahari yang saat ini masih terpasang di lehernya. Setelah itu, para tentara pun menembaki monster tersebut dan dengan cepat monster itu pun langsung melindungi Ceok dengan tentakelnya. Lalu setelah itu gas nitrogen kembali disemprotkan yang membuat monster itu langsung memotong rantai ikatan Ceok dan melemparnya agar ia bisa kabur. Saat Ceok hendak akan kembali mendekati ibunya, Taesang pun datang menahannya. Taesang langsung memarahi Ceok karena akan kembali ke sana, namun Ceok menjawab jika monster itu adalah ibunya yang seketika membuat Taesang shock dan langsung memeluk Ceok untuk menenangkannya. Kemudian mereka berdua pun bersembunyi di saluran ventilasi karena para tentara Jepang terus mencari mereka. Berpindah keluar rumah sakit, ternyata salah satu supir truk tadi adalah Gapyong, bawahan Taesang yang menyamar sebagai polisi. Kemudian ia pun membawa truk itu ke belakang dan mengajak salah satu penjaga di sana untuk mengalihkan perhatian. Di saat yang bersamaan, ternyata Ceok dan Taesang berhasil selamat setelah dibawa tentara Korea yang membantu mereka menyamar dengan pakaian tentara tadi. Tak berselang lama, datanglah komandan Jepang yang sudah bernegosiasi dengan Taesang dengan membawa Myongja ke sana. Akhirnya, mereka semua pun berkumpul dan Taesang mempunyai sebuah rencana untuk kabur dari sana dan mengatakan jika di bawah sudah ada truk polisi yang dikendarai oleh bawahannya Gapyong. Tepat jam 6 mereka semua harus segera naik truk karena di jam itulah ia memerintahkan Gapyong untuk pergi dari rumah sakit apapun yang terjadi. Mereka pun lalu menggunakan kain untuk bisa turun ke bawah, namun tak disangka salah satu tentara Jepang masuk ke sana dan langsung terdengar suara tembakan yang membuat tentara Jepang yang lain mendengarnya. Ternyata si pemuda tentara Korea lah yang menembaknya karena ia sudah merasa muak dengan para tentara Jepang. Mengetahui jika para tentara Jepang pasti akan ke sana, Taesang dan yang lain pun segera memblokade pintu masuk ke ruangan tersebut. Sementara itu, si pemuda tadi meminta maaf karena kecerobohannya membuat mereka semua menjadi ketahuan. Namun, Ceok langsung menenangkannya. Setelah itu, Ceok dan Taesang keluar dan berusaha menahan para tentara Jepang agar tak sampai ke sana. Si pemuda tadi juga ternyata ingin ikut membantu mereka karena ingin menebus kesalahannya. Dan ketika para tentara Jepang itu datang, mereka pun langsung menembakinya. Adu tembak pun terjadi yang membuat si pemuda tadi terkena tembakan di bagian perutnya. Ceok berusaha membantunya, namun naas nyawa si pemuda itu tidak bisa tertolong. Setelah para tawanan sudah berhasil turun, kini giliran Taesang dan Ceok yang harus kabur. Namun di sini, Taesang memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghadang para tentara Jepang agar mereka semua bisa kabur. Hal itu tentu saja membuat Gapyong dan juga Ceok sedih karena kemungkinan besar mereka tak akan lagi bertemu dengan Taesang. Namun ternyata saat itu, Taesang berhasil kabur dengan melewati saluran ventilasi. Para tentara yang sadar pun segera mengejarnya. Beruntungnya, Taesang berhasil lolos setelah terjatuh ke tempat pembuangan di mana di sana banyak sekali kerangka manusia yang tertumpuk. Sementara itu, di kota, sebuah truk melintas dan menjatuhkan seseorang yang ternyata itu adalah Jung Tae yang masih selamat.
Setelah itu, truk pun menuju ke sebuah hutan dan menurunkan seorang wanita yang ternyata itu adalah Myung-ja. Ishikawa yang juga ada di sana pun lalu menyambut Myung-ja yang langsung memeluknya. Myung-ja merasa sangat senang karena dia dan bayinya akhirnya bisa selamat dari para tentara Jepang. Sementara itu di rumah sakit Ongsong, Kato merasa heran karena minuman yang tadi tidak diminum oleh Cheok kini sudah kosong. Ia beranggapan pasti sudah ada yang meminumnya. Ia pun menjadi khawatir jika yang meminumnya akan menjadi monster seperti Seishin karena notabene serum yang ia masukkan sama seperti serum yang ia berikan kepada Seishin. Di sisi lain, truk yang mengangkut para tawanan akhirnya tiba di kota. Dengan semua rencana yang sudah disiapkan oleh Taesang, para tawanan pun akhirnya bisa lolos karena ternyata di sana sedang diadakan sebuah pesta. Namun naasnya, bawahan Taesang yang saat itu menjadi supir ditangkap dan dianggap telah bersekongkol dengan gerakan Korea Merdeka. Akibatnya, para tentara Jepang pun langsung membabi buta dan menghajar semua orang yang ada di pesta itu. Namun beruntungnya semua tahanan sudah selamat. Sementara itu, Maeda yang ternyata adalah dalang di balik semua ini mendatangi rumah sakit dan menemui Ichiro. Ichiro meminta maaf kepada Maeda karena tak berhasil menjaga Myung-ja. Mendengar laporan itu, Maeda tentu saja kecewa dan langsung menyuruh Ichiro pergi dari Gyeongsong. Ichiro lalu meminta maaf dan berjanji akan segera menemukan Myung-ja. Ia juga akan menunjukkan hasil eksperimennya langsung kepada Maeda. Di sisi lain, ternyata yang meminum serum yang disediakan Kato untuk Cheok adalah Myung-ja. Dan kini Myung-ja merasakan efeknya di mana kepribadiannya mulai berubah dan selalu memburu manusia untuk ia mangsa. Sementara itu, Maeda dibawa ke tempat di mana hasil eksperimen itu berada. Saat melihat hasilnya, Maeda pun sangat terkesan dengan eksperimen ini. Ternyata, Maeda bukan hanya mendanai semua eksperimen ini, namun dia juga mengenal sosok Seishin, ibu Cheok yang dia sebut dengan Sensei. Entah apa hubungan antara Maeda dan Seishin karena Shin langsung berpindah ke tahanan di mana para pedagang yang mendatangi pesta semalam ditangkap karena dianggap sudah bersekongkol dengan para tawanan untuk kabur. Sementara itu, Cheok yang berhasil selamat selalu mendatangi rumah Taesang berharap Taesang selamat dan kembali pulang. Sementara itu, Taesang masih berjuang agar dirinya bisa kabur dari rumah sakit Ongsong. Saat ia menyamar sebagai militer Jepang, ia pun melihat Maeda yang berada di sana. Dirasa hanya Maeda lah yang bisa menolongnya, Taesang pun langsung masuk ke ruangannya dan menodongkan senjata ke arah Maeda. Nah, Maeda yang notabene memang menyukai Taesang akhirnya mau membantu Taesang untuk keluar dari rumah sakit Ongsong. Meskipun sekarang dirinya dicap jelek oleh Taesang karena dia berhubungan langsung dengan eksperimen ini. Sementara itu, ayah Cheok yang mengetahui jika putrinya selalu menunggu kedatangan Taesang menyuruhnya untuk segera move on karena mereka akan melanjutkan perjalanan menuju kota lain untuk mencari tahu keberadaan Seishin. Mendengar hal itu, Cheok pun akhirnya berterus terang dengan semua kejadian yang sebenarnya, di mana Seishin ibunya adalah monster yang berada di rumah sakit Ongsong. Mengetahui fakta itu, ayah Cheok pun serasa tak percaya karena monster yang sempat akan ia bakar kemarin adalah istrinya. Namun ia pun akhirnya percaya karena ia sempat melihat kalung yang berada di tubuh monster itu sama dengan kalung yang dikenakan Seishin istrinya. Shin lalu akan berpindah ke Gapyeong yang saat itu sedang disiksa dan ditanyai mengenai keberadaan Taesang. Walaupun sudah disiksa habis-habisan, namun Gapyeong tetap tak mau buka mulut tentang keberadaan Taesang yang ternyata saat ini Taesang berada di rumah Maeda untuk mendapatkan perawatan. Dengan penuh perhatian, Maeda pun terus merawat Taesang yang membuat salah satu pelayannya bertanya-tanya dengan sikap Maeda yang tak ia lakukan kepada suaminya sendiri. Kemudian, Maeda pun bertanya mengapa Taesang yang seorang egois mau berurusan dengan masalah seperti ini. Bahkan ia sampai berani menantang para tentara Jepang. Taesang lalu menjawab jika sebenarnya ia tak ingin melakukan semua ini. Namun ketika melihat orang-orang menderita di depan matanya, ia pun tak tahan dan tak bisa terus berdiam diri. Mendengar perkataan itu, Maeda pun mengungkapkan jika semua nyawa manusia itu tidak setara, yang membuat Taesang merasa jika mereka sudah tidak satu visi.
Sementara itu, di kantor kepolisian Jepang, Ishikawa mendapatkan laporan jika sudah 10 hari ini banyak sekali masyarakat yang tewas mengenaskan di mana isi otaknya hilang. Mendengar laporan itu, Ishikawa pun langsung memanggil Kato untuk menanyakan masalah tersebut. Kato lalu menjawab jika kemungkinan yang melakukan hal tersebut di antara ketiga orang yang kabur dari rumah sakit Ongsong, yaitu Taesang, Cheok, atau Myongja. Namun Kato tak memberikan alasannya karena itu adalah rahasia militer. Sementara itu, setelah berhari-hari tinggal di rumah Maeda, Taesang akhirnya pulang yang membuat Nawol sangat bahagia. Nawol berpikir Taesang tak akan pernah kembali lagi. Setelah itu, ia meminta kepada Taesang untuk membebaskan para pedagang dan Gapyeong yang saat ini sedang dipenjara oleh polisi Jepang. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung datang untuk membebaskan mereka semua. Sesampainya di sana, Taesang pun terkejut setelah melihat keadaan para pedagang yang diperlakukan seenaknya oleh polisi Jepang. Terlebih lagi Gapyeong yang terlihat babak belur dan terkapar. Setelah itu, Taesang pun menemui Ishikawa dan tentu saja Ishikawa tak mau membebaskan para pedagang karena mereka dicurigai membantu para tahanan militer untuk kabur. Namun, Taesang mengatakan jika mereka tak dibebaskan, maka Ishikawa yang akan merasa kesulitan, mengingat sebentar lagi akan diadakan sebuah festival yang akan dihadiri para pejabat tinggi Jepang. Dan jika mereka tak segera dibebaskan, maka pasokan makanan akan sangat sulit didapatkan. Mendengar perkataan itu, Ishikawa pun akhirnya menuruti permintaan Taesang itu. Namun dengan syarat, Taesang harus memberitahunya tentang apa yang telah terjadi di rumah sakit Ongsong. Hal itu sangat ia ingin ketahui karena Myongja yang sedang mengandung anaknya sering berperilaku aneh dan tak terkendali. Bahkan ia sudah membunuh pelayan di rumah. Mengetahui fakta itu, Taesang pun tak bisa lagi menutupi semuanya. Namun ia hanya berkata jika semua yang terjadi di rumah sakit Ongsong ada kaitannya dengan istri Ishikawa, yaitu Maeda. Setelah mengetahui fakta itu, Ishikawa pun langsung membebaskan para pedagang dan juga Gapyeong yang saat itu terlihat memprihatinkan. Taesang pun langsung menyuruh Nawol untuk mengobatinya. Lalu setelah itu Nawol pun memberitahu Taesang jika Cheok selalu mendatangi rumahnya setiap hari. Ia pun lalu menyuruh Taesang agar segera menemui Cheok agar dirinya bisa lega jika Taesang masih hidup. Mendengar itu, Taesang pun langsung bergegas menemui Cheok yang saat itu ia merasa curiga jika ia sedang diikuti oleh seseorang. Namun ketika tahu jika itu adalah Taesang, Cheok pun langsung menangis bahagia dan memeluknya. Di sisi lain, Ishikawa mendatangi istrinya dan bertanya tentang keterlibatannya dengan pasukan militer di rumah sakit Ongsong. Mendengar pertanyaan itu, Maeda pun tanpa ragu menjawab pertanyaannya dengan jujur jika dialah yang sudah membiayai semua eksperimen yang dilakukan militer Jepang di rumah sakit Ongsong. Bahkan, dia jugalah yang membawa Myongja ke sana karena Ishikawa sudah melanggar perjanjian pernikahan mereka. Sebab jika para petinggi Jepang tahu jika Ishikawa menghamili wanita lain, maka itu akan menjadi masalah bagi mereka. Mengetahui semua fakta itu, Ishikawa pun tentu saja sangat marah. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Maeda adalah orang penting dan berpengaruh di kalangan para petinggi Jepang. Namun, Ishikawa sedikit membuat Maeda kesal setelah ia memberitahu Maeda jika Taesang, pria yang sangat ia cintai, kini mempunyai pacar yaitu Cheok, wanita biasa yang lebih cantik dari Maeda. Kembali ke Taesang dan Cheok yang terlihat senang dan menikmati kebersamaan setelah lama berpisah. Namun di tengah kebahagiaan itu, mereka mendengar suara tembakan yang ternyata itu berasal dari bawahan Ishikawa yang diperintahkan untuk mengawasi Taesang. Saat itu, ia terlihat sedang diserang oleh Myongja yang kembali berperilaku agresif. Di sisi lain, Maeda mendatangi Kato dan menanyakan tentang orang yang sudah terkontaminasi serum. Apakah orang itu akan menjadi monster seperti Seishin? Kato menjawab jika dia tidak akan berubah menjadi monster karena dia tidak disuntikan obat yang ia ciptakan. Hanya saja dia akan berperilaku agresif dan mempunyai kekuatan yang lebih dari manusia biasa pada umumnya. Lalu Kato juga mengungkapkan jika ada 3 ketakutan yang akan dialami oleh orang yang terkontaminasi serum itu, yaitu gas nitrogen, api, dan sinar matahari. Hal itu pun terbukti ketika Myongja yang hendak menyerang Taesang langsung ketakutan saat Taesang membawa api ke arahnya.
Hingga saat Myongja yang sudah sadar akhirnya dikejar oleh para polisi yang saat itu memang ditugaskan untuk mencarinya. Nah, Taesang dan Cheok yang merasa aneh dengan perilaku Myongja akhirnya berusaha mengikutinya. Namun para polisi yang dipimpin Ishikawa terlebih dahulu bisa menangkap Myongja. Kembali ke Maeda dan Kato. Saat itu Kato akhirnya memberitahu Maeda mengenai fakta serum yang di dalamnya terdapat parasit yang disebut Shijin. Ternyata dahulu para ilmuwan tidak sengaja menemukan parasit tersebut pada sebuah jamur. Dan setelah diteliti, Kato menemukan fakta jika parasit itu akan bisa membuat manusia berevolusi. Mendengar semua penjelasan Kato, Maeda pun semakin penasaran dengan semua penelitian Kato itu dan menyuruh agar Kato menggantikan Ichiro yang akan kembali ke Jepang. Maeda juga akan mendanai semua eksperimennya tersebut dengan syarat monster Seishin bisa menuruti perintahnya. Mendengar tawaran tersebut, Kato pun tak berpikir panjang dan langsung setuju untuk melanjutkan semua eksperimennya. Kembali ke Myongja yang saat ini terlihat dikepung para polisi Jepang. Ia meminta kepada Ishikawa agar membebaskannya karena saat ini dirinya sedang mengandung anak Ishikawa. Namun, Ishikawa tak bisa melakukannya karena saat ini Myongja adalah orang yang paling dicari. Mendengar hal itu, tanpa diduga Myongja langsung menyerang Ishikawa yang membuat para polisi pun langsung menembakinya. Namun walaupun begitu, karena pengaruh parasit Shijin itu terlihat Myongja tidak tewas dan hanya terkapar saja. Melihat hal itu, Cheok pun segera ingin menolong Myongja. Namun ia langsung dicegah oleh Taesang karena itu sangat berbahaya. Setelah pulang ke rumah, Cheok dibuat khawatir setelah mengetahui jika ayahnya pergi ke rumah sakit Tongsong untuk menolong Seishin ibunya. Tentu saja, kedatangan ayah Cheok ke sana membuat Kato sangat antusias karena ia bisa menguji Seishin kembali apakah ingatannya sebagai manusia masih ada. Sementara itu, Taesang yang memang sudah tahu tentang apa yang terjadi di rumah sakit Ongsong tak bisa terus-terusan berpura-pura diam. Ia pun kini berencana akan menghentikan dan memusnahkan semua eksperimen yang dianggap berbahaya itu. Namun tentu saja, rencana itu langsung ditentang oleh Nowol. Karena jika Taesang kembali ke sana, maka bahaya akan mengancamnya dan keberhasilan misi ini sangatlah kecil. Namun, Taesang sudah membulatkan tekadnya untuk mengakhiri ini semua karena jika terus dibiarkan, maka kemungkinan buruk akan terjadi. Sebelum melakukan misinya itu, Taesang terlebih dahulu mengajak Cheok ke ruangan penyimpanan untuk memberikan sesuatu padanya. Di sini, Taesang berjanji untuk hidup bersama Cheok dan hari itu pasti akan tiba. Perkataan Taesang itu pun langsung membuat Cheok terharu dan ia pun langsung memeluknya. Keesokan harinya, Taesang menemui Jungtae dan meminta agar Jungtae membawanya ke markas pejuang kemerdekaan untuk meminta sesuatu agar misi kali ini berhasil, yaitu sebuah peledak. Sementara itu, di rumah Maeda terlihat didatangi para petinggi Jepang. Ternyata Ishikawa tewas. Namun tewasnya kali ini bukan disebabkan serangan Myongja, melainkan sebuah racun yang disuntikan Ichiro atas perintah Maeda. Dan Maeda juga membuat berita di koran seolah-olah Ishikawa dibunuh oleh oknum masyarakat. Lalu saat Ichiro akan pergi, tiba-tiba ia ditodong senjata oleh Cheok yang membuat Cheok langsung ditembak oleh para penjaga di sana. Hingga hal tersebut pun didengar oleh Taesang yang membuatnya langsung bergegas ke TKP, di mana saat ia sampai di sana ia tak menemukan Cheok. Lalu seorang polisi pun menarik tangan Taesang dan memberitahu jika Cheok dibawa oleh seseorang, namun ia tidak tahu siapa orang tersebut. Dan karena kejadian tersebut, seluruh polisi Jepang pun diperintahkan untuk mencari keberadaan Cheok. Bahkan rumah Taesang pun sampai diobrak-abrik untuk mencari keberadaannya. Hal itu membuat Gapyeong yang saat itu sedang beristirahat terbangun, hingga ketika ia mengeceknya, ia malah tanpa sengaja mendengar percakapan Kim Yul bawahan Taesang yang ternyata selama ini berkhianat dengan selalu memberitahu semua gerak-gerik Taesang kepada Maeda. Sementara Taesang sendiri masih bingung harus mencari Cheok kemana, dan ia pun meminta bantuan kepada teman-temannya agar membantu mencari Cheok. Tak berselang lama, ternyata Maeda datang menemui Taesang dengan tujuan memberitahu Taesang jika Cheok kemungkinan tak akan pernah kembali karena kini ia menjadi buronan Jepang, bahkan mungkin dia sudah meninggal.
Mendengar perkataan itu, tentu saja Taesang tak langsung percaya karena ia tahu jika Cheok adalah wanita pemberani dan kuat. Terlebih lagi, dia sudah membuat janji padanya untuk hidup bersama. Maeda juga mengutarakan jika dirinya benar-benar menyukai Taesang. Bahkan ia menyuruh Taesang untuk kembali seperti dahulu lagi dan tidak memikirkan Cheok. Jika itu Taesang lakukan, maka Maeda akan menjamin keselamatan Taesang dan bisnisnya juga akan semakin berkembang. Mendengar hal itu, Taesang pun menjadi tahu jika yang menyembunyikan Cheok adalah Maeda. Dan dengan penuh amarah, Taesang pun menanyakan di mana Cheok berada. Tetapi Maeda langsung pergi dan menjawab jika Taesang tak akan pernah lagi melihat Cheok. Mendengar hal itu, Taesang pun menjawab jika dia tak akan menyerah untuk menemukan Cheok dan ia pasti akan bisa menemukannya. Maeda pun langsung bertanya apakah Taesang berniat akan menjadi musuhnya. Dengan tegas, Taesang menjawab jika itu untuk menemukan Cheok, ia tak akan takut menjadi musuh Maeda, bahkan tentara Jepang sekaligus. Mendengar itu, Maeda pun berkata bodoh pada Taesang. Ia pun langsung membuka semua fakta mengenai semua orang kepercayaan Taesang yang ternyata mereka sudah berkhianat pada Taesang. Mulai dari Nowol, demi dirinya bisa hidup, ia membuat ibu Taesang meninggal. Gapyeong yang memberitahu keberadaan Taesang saat ia disiksa para polisi Jepang serta Kim Yul yang selalu memberikan informasi mengenai gerak-gerik dari Taesang. Namun, Taesang pun seolah sudah tahu jika mereka semua pasti melakukan hal itu karena sudah diancam dan menganggap hal itu adalah wajar. Setelah masuk ke rumah, Nowol pun langsung meminta maaf pada Taesang, namun Taesang sudah memaafkan Nowol karena dia sudah tahu fakta itu sejak dulu. Taesang lalu menyuruh agar tak membahas masalah tersebut karena sekarang dirinya harus fokus mencari Cheok. Mendengar hal itu, Gapyeong pun mengatakan jika dia akan berusaha untuk membantu Taesang mencarinya. Sementara Kim Yul, dirinya berkata jika dia mengetahui keberadaan Cheok saat ini, yaitu di rumah sakit Tongsong. Mendengar hal itu, Taesang pun langsung pergi ke markas kemerdekaan Korea untuk mengambil peledak yang sudah ia minta. Lalu setelah itu, ia kembali ke rumah dan memberikan kunci ruangan harta miliknya kepada Nowol. Dia menyuruh Nowol, jika dirinya tak kembali maka Nowol harus menjual semua aset itu untuk membantu pasukan kemerdekaan Korea. Sementara itu, di rumah sakit Tongsong, Cheok kembali dibawa ke ruangan Monster Seishin karena Kato ingin kembali melanjutkan percobaannya. Tak disangka, mengetahui jika Cheok ada di sana, Monster Seishin pun langsung mengamuk dan menjebol kerangkengnya. Mengetahui kejadian mengerikan itu, Kato pun menjadi ketakutan dan langsung menjadikan Cheok sebagai tawanan. Di sisi lain, Taesang yang saat itu membawa peledak akhirnya bisa membuat para tentara Jepang kewalahan hingga ia pun bisa masuk dengan mudah melalui lubang ventilasi seperti sebelumnya. Tanpa diduga, saat itu Taesang bertemu ayah Cheok dan berkata jika Cheok saat ini ditawan oleh mereka. Setelah itu, Taesang menyuruh agar ayah Cheok membawa Cheok pergi dari Gyeongsong setelah berhasil kabur. Taesang juga memberikan 2 buah tiket kapal untuk mereka berdua. Taesang mengatakan jika Cheok adalah buronan paling dicari saat ini karena dia sudah membunuh Ichiro. Dan Taesang juga berencana akan meledakkan rumah sakit Tongsong dengan peledak yang ia bawa. Mendengar rencana itu, ayah Cheok malah menyuruh agar Taesang lah yang pergi bersama Cheok karena ia merasa Taesang lah pria yang bisa membuat Cheok bahagia. Taesang pun akhirnya mengerti dengan keputusan ayah Cheok tersebut, lalu dirinya langsung mencari keberadaan Cheok yang saat itu sedang dibawa para tentara Jepang. Dengan cepat, Taesang pun langsung menembaki semua tentara itu dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, setelah menempelkan sebuah peledak, ayah Cheok menyanyikan sebuah lagu yang menjadi kenangannya bersama sang istri, yang membuat Monster Seishin pun akhirnya mendatangi tempat tersebut dan tak lama ledakan pun terjadi. Cheok yang mengetahui ayahnya masih berada di sana berusaha akan kembali, namun Taesang melarangnya dan memberitahu jika ayah Cheok sudah menitipkan Cheok padanya dan dirinya akan mengorbankan nyawa untuk meledakkan rumah sakit Tongsong. Mendengar hal itu, Cheok pun hanya bisa menangis dan pergi bersama Taesang. Dan berkat bantuan Sachimoto, Taesang pun mendapatkan sebuah truk dan bisa kabur dari sana yang saat itu sedang terjadi banyak ledakan. Namun, yang tanpa diduga, Monster Seishin masih hidup dan kini ia menuju ke kota untuk mengejar Cheok.
Sementara Taesang dan Cheok yang hendak menuju dermaga untuk meninggalkan Gyeongsong terlebih dahulu mendatangi sebuah tempat untuk menunggu Kim Yul yang membawakan mereka uang dan perbekalan. Namun ternyata Kim Yul sudah diikuti oleh Maeda dan para pasukannya, di mana Maeda pun kembali menanyakan tawaran yang pernah ia tawarkan sebelumnya kepada Taesang. Dengan tegas, Taesang menjawab jika dia tetap pada pendiriannya untuk tetap bersama Cheok. Maeda pun lalu berkata jika kali ini ia harus kehilangan orang yang sangat ia sayangi lagi, setelah dahulu Seishin, guru bahasa Koreanya, mempengaruhi temannya untuk membencinya. Setelah itu Maeda pun pergi dari sana dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Taesang dan juga Cheok. Awalnya mereka berhasil bertahan, akan tetapi karena kalah jumlah, akhirnya mereka pun tak berdaya dan terpojok. Lalu ketika mereka akan dieksekusi, tiba-tiba monster Seishin datang dan langsung membunuh semua pasukan Maeda. Mengetahui monster itu masih hidup, Taesang pun langsung membawa Cheok pergi. Namun ketika monster itu akan menyerang Taesang, Cheok langsung mengorbankan dirinya yang membuatnya harus terkena serangan dari ibunya sendiri. Luka yang begitu dalam membuat nyawa Cheok tak bisa tertolong lagi dan membuat Taesang menangis sejadi-jadinya melihat wanita yang ia cintai tewas di pangkuannya. Keesokan harinya, acara pemakaman Ishikawa dilakukan. Ketika itu, Maeda menerima sebuah surat di mana surat itu ternyata dari Taesang yang berbunyi selamat tinggal. Mengetahui sesuatu yang janggal, Maeda pun bergegas akan keluar. Namun tak lama, tempat tersebut langsung meledak. Singkatnya, terlihat jika Jung Tae berterima kasih pada Taesang karena berkat bantuannya sebentar lagi bangsa Korea akan merasakan kemerdekaan. Namun walaupun begitu, Taesang masih tetap bersedih karena ia kehilangan wanita yang sangat ia cintai. Shin lalu berpindah ke Kato yang saat itu mengunjungi seorang wanita yang ternyata dia adalah Maeda. Maeda masih hidup walaupun setengah badannya mengalami luka bakar. Kedatangan Kato ke sana adalah untuk melaporkan jika eksperimennya kali ini akan membuahkan hasil setelah ia menemukan sesuatu yang lebih berharga dari monster Seishin, yaitu bayi dari Myongja. Sementara itu, terlihat monster Seishin membawa Cheok ke sebuah danau. Dan karena dirinya merasa bersalah, dirinya terlihat melakukan sesuatu dengan memasukkan sebuah parasit ke tubuh Cheok yang membuat Cheok kembali sadar. Di akhir film akan ditutup dengan memperlihatkan keadaan kota Gyeongsong yang sudah merdeka dan seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan Taesang. Namun dia bukanlah Taesang. Dan film season 1 pun tamat.